Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja di rumah ya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Jika tidak ada keperluan di luar, selalu stay home ya, atau di rumah saja. Kalau ada keperluan di luar, jangan lupa pakai masker. Salam sehat. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita alangkah baiknya berdoa lebih dahulu. Kalian yang di rumah bisa mengikuti berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu Risma, kami persilahkan. Selesai. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Risma Ayu Kusmaningrum dari UKSW PGSD Salatiga. Di sini, Ibu akan memberikan sebuah materi untuk kelas 4, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Risma akan menjelaskan materi untuk kelas 4 ini dengan YouTube. Kalian harus memperhatikan di rumah, kalian tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh bermain terus, selalu belajar ya. Sambil melihat YouTube ini, ada absensinya loh. Siapa yang mengikuti pelajaran hari ini akan kelihatan harus mengisi absensi yang Ibu berikan melalui Google Form. Ada yang tahu caranya? Kalau yang belum tahu, nanti Ibu kasih tahu caranya. Pokoknya jangan lupa absensi, karena hari ini kalian harus mengikuti pelajaran yang Ibu Risma berikan. Bagaimana caranya? Nanti buka aja link YouTube-nya Bu Risma, ada absensi kelas 4. Nanti tinggal diklik aja, langsung buka. Ada absensi, tulis nama, nomor absen, tanggal, langsung foto. Kalau kalian melihat YouTube Bu Risma, langsung upload aja di sini, kirim. Gitu. Walaupun kalian semua belajar di rumah masing-masing, selalu semangat ya, nggak boleh malas-malasan. Nah, untuk semangat hari ini, mari kita bernyanyi lebih dahulu. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu? Yang bisa ngikutin di rumah ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, itu tadi awalan biar kita semangat belajar. Nah, kalian tahu nggak sih lagu dari Sabang sampai Merauke tadi? Ada yang tahu apa artinya? Pasti kalian tahu semua. Iya, semua jawaban yang kalian miliki itu benar. Indonesia memiliki banyak pulau-pulau dan sambung menyambung menjadi satu. Walaupun kita jauh dari Sabang sampai Merauke, seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, kalian tahu juga pastinya negara banyak memiliki pulau-pulau, memiliki kesenian, budaya, terus adat istiadat. Nah, apa sih yang dimiliki lagi yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, tentu saja sumber daya alamnya. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Di sini Ibu Risma akan menjelaskan materi tema 3, subtema 1,
dan pembelajaran 1 yang bertema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Apa saja sih hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku? Nah, tentu saja hewan yang ada di rumah yaitu kucing, ayam, bebek, burung, dan yang lainnya. Tumbuhan pasti ada pohon rambutan, bunga mawar, pohon nangka mungkin, atau pohon yang lainnya. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, membuat video bagaimana cara mencegah keseimbangan alam, misalnya menjaga alam, itu bagaimana caranya. Video singkat. Kelima, menjelaskan dan menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dengan tabel yang Ibu nanti contohkan. Lalu yang keenam, yaitu kalian mengamati penjelasan dari Ibu Risma. Selesai menonton, kalian akan boleh bermain game. Nanti ada linknya di deskripsi YouTube. Kalian bisa bermain game edukasi yang Ibu buat. Oke. Ibu akan menampilkan sebuah video yang isinya tentang materi kita hari ini. Kalian yang di rumah harus menyimak video tersebut. Oke? Mari kita saksikan bersama-sama. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis seperti hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang mempunyai jumlah terbatas karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu emas, tembaga, nikel, minyak bumi, dan batu bara. Nah, contoh yang kami ambil dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu di dataran tinggi. Sebagian besar masyarakat yang ada di dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani. Salah satunya petani tomat. Selain beras, tomat merupakan bahan pangan pokok yang umum ditemukan di setiap dapur rumah. Tomat merupakan sebuah hasil kekayaan alam. Untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat tentang sumber daya alam, kita melakukan wawancara dengan salah satu petani yang sedang memanen buah tomat. Berikut ini adalah liputannya.
Selamat siang Mbak. Kami dari kampus KSW ingin mewawancarai tentang kebutuhan sumber daya alam yang kan tumbuhan. Dan terkait kami ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimanakah hasil panen pada tahun ini Mbak? Hasil Mbak, karena masuk tahun ini harga tomat tidak terlalu bagus. Terus mungkin yang besar bisa waktu itu harganya sampai 500, naik-naiknya 1000, tapi sekarang sudah agak membaik. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan kembali? Bisa kan, karena harga tomat semakin tahun dan tahun yang akan mendatang akan lebih baik. Jadi kalau menanam di tahun ini atau tahun yang akan datang, pasti harga tomat bisa lebih baik dan produktivitas bisa meningkat. Terus bagaimana langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil panen tersebut? Yang pertama yaitu dengan pengolahan tanah. Setelah pengolahan tanah, pemupukan, juga pengapuran untuk menetralkan pH tanah. Setelah pH tanah netral, diamkan lalu tutup kembali. Habis itu pembibitan, perawatan mencangkup pebibilan, pengajiran, menali, juga merambatkan daun-daun agar tidak menutup di antara tanaman-tanaman yang lain. PHP, pengendalian penyakit, menggunakan fungisida, insektisida, dan Yang keempat, itu berapa kali memberikan pupuk pada tanaman tomat? pemupukan tomat dilakukan 2 kali. Yang pertama kali pemupukan saat bibit masih kecil. Yang kedua dilakukan saat tanaman tomat berumur 45 hari. Misalnya menanam tomat sebanyak 2.500 bibit, mungkin penggunaan pupuk mungkin Pertanyaan terakhir Mbak, dalam 1 tahun itu berapa kali panen ya? dalam setahun tanaman tomat bisa dipanen 3 kali. Interval untuk pemanannya 4 bulan. Atas informasi yang sudah diberikan tentang penanaman tomat ini, mungkin semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Akhir-akhir ini banyak terjadi kerusakan pada alam, baik di dataran tinggi, dataran rendah, maupun daerah pantai. Kerusakan alam tersebut diakibatkan oleh ulah manusia. Lalu, bagaimana cara kita dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan? Upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang pertama yaitu memupuk tanah menggunakan pupuk kompos atau pupuk non-pestisida. Yang kedua, mendaur ulang sampah plastik. Dan yang ketiga, mengelola lahan yang tandus. Selanjutnya, yang keempat, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kelima, menjadikan hutan sebagai cagar alam. Yang keenam, melaksanakan sistem tebang pilih. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar hutan agar ikut serta dalam menjaga hutan. Semua pastinya sudah melihat video yang Ibu tampilkan kan? Nah, di dalam video tersebut ada contoh wawancara dengan seorang petani tomat. Kalian tahu nggak kalimat tanya apa saja yang digunakan? Dalam wawancara, yang perlu kita persiapkan adalah kalimat tanya untuk narasumber. Nah, kalimat tanya apa saja yang digunakan dalam wawancara tadi? Ada apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Biasanya kalimat tanya ini digunakan untuk wawancara. Kata tanya tersebut digunakan saat untuk wawancara, menyusun pertanyaan yang
Kata tanya dapat kalian gunakan untuk menyusun pertanyaan pada saat wawancara. Nah, di sini Ibu Risma akan memberikan tugas 1, yaitu menyusun daftar pertanyaan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara, yang akan diwawancari adalah seorang petani di sawah. Nah, Ibu kasih gambarnya, nanti kalian menyusun daftar pertanyaan apa saja yang ingin kalian gali informasi pada seorang petani di sawah. Adik-adik semua yang di rumah, ada tugas 1, menyusun daftar pertanyaan. Ibu akan memberikan contoh bagaimana penulisan daftar pertanyaan. Kalian bikin bagian seperti ini, dan setelah selesai, kalian foto lalu kirimkan ke link Google Form yang Ibu berikan. Nanti Ibu kasih contoh bagaimana cara mengirim tugas-tugas kalian. Keseimbangan lingkungan harus kita jaga. Ada 2 faktor, yaitu manusia dan makhluk yang lainnya. 2 faktor ini adalah dapat hidup dan berinteraksi secara baik. Tetapi bila kita lihat kondisi lingkungan hidup di sekitar kita saat ini, pastinya ada yang membuang sampah sembarangan atau tidak peduli dengan lingkungan. Nah, itu adalah keseimbangan lingkungan yang akan menjadi dampak buruk. Ketidakseimbangan lingkungan, contohnya penebangan hutan besar-besaran, ketidakpedulian kita terhadap kebersihan alam di sekitar lingkungan kita. Nah, sekarang Ibu memberikan tugas kalian, yaitu membuat video atau foto juga boleh, dengan bagaimana kalian menjaga keseimbangan lingkungan. Contohnya, kalian menanam pohon kembali di depan rumah, atau menyiram tanaman, membersihkan lingkungan di halaman rumah juga bisa. Durasi video boleh singkat sekali, hanya 5 detik atau 10 detik saja. Nanti juga dikirimkan di link Google Form yang Ibu Risma kirimkan. Selanjutnya, kita harus mengenal sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tadi, kalau petani berarti kan menghasilkan sumber daya alam, yaitu padi. Padi merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia yang akan menjadi makanan nasi. Indonesia ini memiliki banyak sekali kekayaan alam. Salah satunya yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk berlangsungan hidupnya. Nah, yang tadi dataran rendah, dataran tinggi, pantai itu termasuk karakteristik sumber daya alam. Apa saja yang dapat dimanfaatkan dari dataran rendah, yaitu padi, jagung, karet, itu sumber daya alamnya. Lalu, kalau di dataran tinggi, apa saja yang dapat dimanfaatkan, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan tembakau. Lalu, apa yang dimanfaatkan di pantai, yang dapat diambil sumber daya alamnya di pantai, apa saja? Ada yang tahu? Nah, betul semua. Dapat dimanfaatkan ikannya, lalu airnya bisa dibuat garam, lalu ada rumput laut yang dapat kita olah. Di sini Ibu Risma akan meminta kalian semua untuk mencari karakteristik sumber daya alam yang Ibu contohkan seperti tadi, dibikin bagian seperti ini. Kalian mencari lokasi, ciri-ciri sumber daya alam, manfaatnya, lalu mata pencaharian penduduk. Seperti ini ya. Nanti juga dikirim di link yang Ibu berikan. Mengingatkan kembali tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Risma kepada adik-adik semua,
yang harus dikerjakan, yaitu tugas pertama ada membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan gambar seorang petani yang Ibu Risma lihatkan tadi. Lalu tugas kedua yaitu kalian bisa foto atau membuat video singkat bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan di rumah kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan pekerjaan tugas-tugas yang Ibu Risma berikan, lalu kirim saja ke link Ibu Risma yang share dibagikan di deskripsi YouTube. Buka saja link yang Ibu Risma berikan seperti ini. Nanti akan muncul pengumpulan tugas kelas 4. Tulis aja nomor absennya, lalu nama. Tugas pertama membuat daftar pertanyaan. Tugas yang kedua, tugasnya membuat video atau foto menjaga keseimbangan lingkungan di rumah kalian. Yang ketiga, membuat bagan karakteristik sumber daya alam. Tinggal dimasukkan di sini semua, lalu kirim. Seperti itu, anak-anak. Setelah kalian mengetahui tugas-tugas yang Ibu Risma berikan dan materi yang Ibu Risma sampaikan, selanjutnya kalian harus mengerjakan soal evaluasi yang Ibu Risma share juga di link. Tinggal klik saja linknya, soal evaluasi. Nah, di situ kalian harus mengisi nama, nomor absen. Nah, di sini ada banyak-banyak soal. Nanti kalian isi sesuai mana yang benar. Langsung jangan lupa dikirim ya. Terima kasih. Di situ Bu Risma juga mencantumkan link game edukasi yang berupa kuis. Kalian juga bisa bermain game itu setelah kalian mengerjakan tugas-tugas yang Bu Risma berikan tadi. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yaitu, ya benar sekali, kita belajar membuat daftar pertanyaan wawancara, dan kita menjaga keseimbangan lingkungan, lalu kita mengenal karakteristik sumber daya alam. Nah, di situ kita harus menjaga semua alam dengan semestinya. Ada yang masih ingat dataran rendah, dataran tinggi tadi, dan pantai itu termasuk karakteristik sumber daya alam. Apa saja yang dimanfaatkan dataran rendah? Benar sekali, kita dapat manfaatkan sawah, pohon karet, jagung. Pantai juga dapat dimanfaatkan untuk lapangan pekerjaan seperti nelayan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi kan kita semangat bernyanyi. Sekarang kita juga bernyanyi lagu daerah yaitu Suwe Ora Jamu. Ada yang bisa ditirukan di rumah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan pembelajaran hari ini, menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua yang di rumah. Sekian dari Bu Risma. Jika ada salah kata atau masih ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.